Salim Group merupakan perusahaan konglomerat yang didirikan oleh Sudono Salim. Grup ini memiliki berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai sektor seperti makanan dan minuman, agribisnis, properti, perbankan, otomotif, retail, dan infrastruktur. Beberapa perusahaan yang dibangun di bawah naungan Salim Group adalah PT Indofood Sukses Makmur atau kita kenal sebagai Indofood, PT Indomobil Sukses atau IMAS, PT Bumi Resources Minerals, Indo Retail, Makmur Internasional, Indomarkup Adi Prima, dan masih banyak lagi. Banyak brand yang sangat terkenal di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group seperti Indofood, Indogrosir, Indomaret, Super Indo, Indomobil, dan masih banyak lagi. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group yang telah berdiri sejak tahun 1990. Merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk konsumsi harian seperti mie instan, makanan ringan, bumbu masak, produk olahan susu, dan berbagai minuman. PT Indofood Sukses Makmur juga memiliki anak perusahaan yang berada di bidang tepung terigu, PT Bogasari Flour Mills, distribusi, PT Indomarko Adi Prima, dan lain-lain. PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa produk unggulan. Di antaranya terdapat Indomie, Popmie, Indomilk, Citato, Lay's, Tango, Qtela, dan masih banyak lagi. Indomie merupakan produk yang paling laris di Indofood, di mana pada tahun 2023 sendiri, Indomie mencetak hasil penjualan sebesar 50 triliun dari total Rp 57 triliun penjualan PT Indofood Sukses Makmur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indomie merupakan salah satu produk paling sukses yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur. Namun, pada tahun 2023, tersebar kabar bahwa Taiwan melakukan penarikan atas produk Indomie, khususnya varian Indomie rasa ayam spesial, yang tersebar di seluruh negara. Terdapat berbagai alasan terkait penarikan produk. Yang pertama adalah ditemukannya etilen oksida atau ETO. Etilen oksida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk sterilisasi dan dianggap berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Otoritas Kesehatan Taiwan (TFDA) atau Taiwan Food and Drug Administration menemukan bahwa etilen oksida pada produk Indomie rasa ayam spesial. Senyawa ini tidak diperbolehkan terkandung pada produk yang dijual di Taiwan karena dikaitkan dengan risiko kanker jika dikonsumsi jangka panjang. Selain itu, Taiwan memiliki standar keamanan yang sangat ketat, di mana TFDA atau Taiwan Food and Drug Administration memiliki ketentuan untuk menjadikan Taiwan negara sehat, dan di mana beberapa zat yang dikategorikan berbahaya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan tersebar di seluruh negara. Dikarenakan Indomie rasa ayam spesial tidak memenuhi standar FDA, maka dilakukan penarikan produk Indomie tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan setelah mengetahui hal tersebut, mereka langsung mengimbau kepada importir dan pemilik toko untuk lebih berhati-hati dalam memasukkan produk makanan ke Taiwan. PT Indofood Sukses Makmur memiliki tanggapan bahwa produknya telah memenuhi standar keamanan pangan di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Namun, setelah kejadian ini, beberapa negara seperti Malaysia dan Hong Kong juga melakukan pengujian untuk memastikan keamanan pangan mereka. Lalu ada SWOT Analysis, Strength, Brand Awareness. Indomie adalah salah satu merek mie instan paling terkenal di dunia, sehingga memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, yang menyebabkan Indofood memiliki pangsa pasar yang sangat luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah kualitas produk. Indomie memiliki kualitas produk yang konsisten, sehingga meskipun ada masalah di Taiwan, Indomie telah mengantongi surat uji keamanan di banyak negara lainnya. Juga terdapat banyak distributor Indomie yang tersebar di seluruh dunia, sehingga masalah di Taiwan tidak akan mengganggu bisnis secara keseluruhan. Lalu weakness. Yang pertama adalah regulasi tiap negara. Tiap negara memiliki standar keamanan pangan yang berbeda-beda, sehingga Indofood harus selalu menyesuaikan produk dengan regulasi yang ada di setiap negara. Lalu kedua ada berkurangnya kepercayaan. Karena kasus yang terdapat di Taiwan, banyak kepercayaan konsumen yang terdampak atas kasus ini di berbagai negara lainnya. Opportunity. Yang pertama adalah untuk memperbaiki QC. Indofood dapat memperbaiki kualitas kontrol mereka. Ditemukan kandungan ETO menunjukkan bahwa kurang teliti dalam QC. Mereka juga bisa memperbaiki sistem QC dengan teknologi terbaru, memastikan semua produk sesuai dengan standar internasional setiap negara. Lalu yang kedua adalah inovasi produk. Indofood dapat mengembangkan varian baru
dengan formulasi baru yang lebih aman dan disertai dengan uji standar keamanan pangan internasional. Indofood juga dapat melakukan ekspansi ke pasar baru seperti Eropa dan Amerika Selatan. Lalu threats, yang pertama adalah regulasi ketat. Dengan adanya kasus ini, kemungkinan banyak negara akan memperketat uji keamanan terhadap produk Indomie. Lalu citra merek, Indomie merupakan merek yang sangat besar, maka kasus ini juga berdampak besar terhadap reputasi Indomie. Lalu kompetitor Indomie dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut pasar Indomie dengan mengunggulkan produk mereka yang mungkin berbahan dasar lebih sehat dan terbebas dari etinal oksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis PESTEL. Yang pertama adalah politik, di mana ada regulasi pemerintah, di mana setiap anggota bisnis secara internasional harus menaati regulasi yang ada agar tidak seperti Indomie, di mana Indomie sendiri yang tidak memperhatikan akan regulasi edaran yang berlaku dari pemerintah Taiwan, sehingga produknya dianggap memiliki kandungan yang berbahaya dan melebihi standar yang diharuskan, dan menyebabkan dia tidak dapat berjualan produknya di sana dan produknya ditarik. Selanjutnya adalah mengenai ekonomi. Adanya pendapatan per kapita dalam suatu negara juga menjadi pengaruh dan harus dipertimbangkan untuk perusahaan untuk berdagang secara internasional. Karena setiap daya beli yang menjadi tujuan target negara kita akan memiliki dampak pengaruh terhadap penjualan kita. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi negara Taiwan, di mana ada angka sejak tahun 2021 sampai 2023, Taiwan sendiri mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang mungkin saja dapat menyebabkan penurunan pembelian produk Indomie juga. Selanjutnya adalah mengenai sosial. Dari masalah yang ada dari Taiwan dari Indomie, di mana adanya isu di mana Indomie memiliki kadar berbahaya yang lebih tinggi karena Taiwan memilih untuk menggunakan standarnya sendiri, tidak menggunakan standar WHO. Dan karena isu itu dan yang tersebar pula di negara, maka akan menyebabkan menurunnya reputasi yang ada di negara Taiwan, khususnya untuk produk Indomie yang bermerek ayam. Karena reputasi yang turun juga dapat mengurangi angka pembelian di Taiwan. Selanjutnya adalah masalah teknologi. Mungkin saja perusahaan Indofood dapat melakukan riset karena dengan perkembangan teknologi, perusahaan Indofood dapat memodifikasi agar kandungan di kemasan sesuai dengan standar yang ada di Taiwan, tapi tidak menghilangkan cita rasa dari Indomie itu sendiri. Jadi dengan melakukan riset, mungkin saja akan ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengubah kandungan yang ada di dalam produk Indomie tersebut agar menjadi layak untuk dikonsumsi bagi pemerintah di Taiwan. Selanjutnya adalah masalah lingkungan. Untuk masalah lingkungan sendiri sebenarnya mungkin tidak ada, mungkin bisa berupa pengemasan Indomie yang masih menggunakan plastik dan juga pengemasan Indomie yang memiliki semuanya berupa plastik mulai dari bumbu hingga bungkus luar yang menyebabkan limbah berlebihan. Karena plastik sendiri merupakan hal yang sulit sekali untuk diurai dan harus didaur ulang oleh suatu perusahaan atau pengelola. Selanjutnya adalah masalah legal, di mana seharusnya Indomie sendiri, Indofood, bisa memastikan untuk standar keamanan yang ada di negara tersebut. Mengingat setiap negara itu memiliki regulasi dan peraturannya sendiri, tidak bisa mengikuti standar secara internasional. Karena setiap negara memiliki hak atas pemilihan regulasi yang akan dipilih olehnya. Seperti Taiwan yang memilih untuk memiliki standar kesehatan sendiri, tidak mengikuti WHO. Jadi yang pertama mengenai BCG Matrix, konsep dasarnya itu mengelompokkan dua produk dari dua dimensi, yaitu pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar. Jadi di pasar domestik kita sudah tahu pasti kalau Indomie itu termasuk kategori stars dan cash cows untuk perusahaan ICBP sendiri. Dan karena brand ini sangat dikenal di Indonesia, jadi loyalitas konsumennya juga ikut tinggi. Dan dia penyumbang besar
sebagian besar pendapatan di ICBP juga. Namun saat kita melihat di pasar internasional, seperti kasus penarikan produk Indomie di Taiwan contohnya, kita menghadapi kategori question marks. Artinya meskipun ada potensi pasar yang besar, tetapi masalah seperti penemuan kandungan ETO dan perbedaan standar keamanan itu juga berpengaruh, lalu membuat stigma dan persepsi konsumen terhadap produk Indomie itu menurun dan kepercayaannya menurun. Kondisi ini mungkin jadi indikator untuk menambahkan investasi agar mereka bisa lebih mengembangkan R&D untuk menyesuaikan standar keamanan di Taiwan, dan juga untuk marketing lebih lanjut, karena pastinya dari kepercayaan konsumen yang turun tadi kita harus mengembalikannya dengan banyak cara. Jadi mungkin salah satunya bisa dilakukan untuk rebranding atau bisa dengan teknik marketing yang lebih terkonsep. Jadi kita pihak ICBP harus mengonsep marketingnya dengan sangat baik supaya konsumen jadi lebih percaya dan bisa membeli produk Indomie lagi. Analisis Freen ini membantu kita mengetahui dan memahami keunggulan kompetitif dari Indofood. Jadi analisis ini menilai apakah Indofood memiliki aset yang sulit ditiru, lalu langka dan tidak dapat digantikan. Dari sini terlihat jelas bahwa kekuatan utama Indofood itu terletak di brand image yang kuat. Jadi brand image yang kuat menciptakan persepsi pasar dan trust kepada produk tersebut. Jadi orang bisa beli dan retensinya sangat bagus untuk produk Indofood ini. Lalu kita juga tahu jaringan distribusi dari Indofood ini sangatlah luas. Jadi mungkin di seluruh Indonesia ada jaringan distribusinya. Dia menggunakan perusahaan distribusinya sendiri, yaitu Indomarko, untuk mendistribusikan produk-produk dari Indofood sendiri. Jadi dari hulu ke hilirnya dia sangat bagus dan memungkinkan untuk menguasai pasar dan menjadi market leader di kategori mie dan lain sebagainya. Meskipun ada kendala di area quality control yang terjadi di Taiwan itu, keunggulan tersebut tetap memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan Indofood untuk terus berinovasi, untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki proses produksi sehingga keunggulan kompetitif di pasar yang sudah bisa dipertahankan dan tetap bisa memenuhi regulasi yang ada di Taiwan. Jadi begitu. Lalu kesimpulannya, dengan analisis yang sudah ada, kita dapat menyimpulkan bahwa Indofood itu telah mendominasi pasar domestik kita. Tetapi tantangan di pasar internasional tetap ada karena regulasi yang ada di sana dan di Indonesia itu sangatlah berbeda tentunya. Lalu strategi untuk entry dan strategi untuk mengalahkan brand-brand lokal yang ada di sana juga tentunya berbeda, dan habit masyarakat di sana dan di Indonesia juga berbeda. Karena itu sangat penting untuk Indofood agar membangun trust dulu di sana supaya konsumen tahu produk Indofood ini enak dan aman. Jadi sebagai market leader di Indonesia bisa tetap kuat di pasar internasional. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Kesimpulan, dari hasil riset mengenai kasus yang dialami PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2023 di Taiwan, kami menyimpulkan bahwa adanya kelalaian dalam proses checking produk tersebut sebelum dilakukan proses ekspor. Indofood kurang memperhatikan ketentuan dari Badan Keamanan Pangan Taiwan sehingga menyebabkan kasus
yang merugikan mereka sendiri. Selain itu, Indofood juga kurang tanggap untuk memberikan klarifikasi dan solusi bagi orang yang sudah terlanjur mengkonsumsi produk mereka. Dari hasil analisis kelompok kami, saya rasa dari hasil analisis ini saya belajar mengenai pentingnya untuk mengetahui hal yang harus diperhatikan dalam praktik bisnis internasional. Contohnya saja adalah dengan melihat regulasi yang berlaku di negara tujuan yang akan kita ekspor atau kita tuju. Karena setiap negara memiliki aturan, budaya, dan juga standar dari kesehatan mereka sendiri. Dalam berbisnis internasional kita harus saling menghargai antar satu sama lain, karena kita tidak dapat menginginkan kehendak kita sendiri dan asal-asalan menjual produk kita ke orang lain tanpa memperhatikan hal-hal penting yang ada di dalamnya. Contohnya saja adalah Indofood yang dimana mereka kurang memperhatikan regulasi kesehatan, standar kesehatan yang ada di sana, sehingga mereka harus ditarik produknya dari sana karena tidak sesuai dengan standar kesehatan di sana dan mengandung bahan yang berbahaya bagi negara Taiwan. Jadi saran strategis yang saya berikan untuk CBP mungkin dalam pengendalian mutunya ditingkatkan lagi, karena pasti di tiap negara itu kebutuhan regulasinya berbeda-beda. Jadi lebih diberikan tim yang eksklusif untuk mengatasi masalah regulasi ini. Jadi produk bisa disesuaikan sesuai dengan regulasi lokal yang ada di sana, dan juga mungkin bisa menunjuk manajerial tertentu untuk fokus untuk melihat perkembangan regulasi ke depannya. Jadi apakah ada perubahan, apakah ada pergantian, apakah ada klausul-klausul tertentu yang tidak boleh dilanggar. Mungkin itu saran dari saya. Sebagai saran, misalnya saya sebagai sudut pandang sebagai CEO, saya rasa untuk CEO agar perusahaan bisa terus melakukan cross check secara berkala atas regulasi yang ada, dan juga regulasi pasti dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi yang terjadi di suatu negara tersebut, karena mungkin regulasi yang berubah itu dapat berdampak fatal terhadap perusahaan. Ketika bisnis menjadi banyak, mungkin tuh susah untuk CEO lakukan sendiri. Mungkin CEO juga dapat menyuruh untuk petinggi setiap negara tujuan seperti manajer yang mengurus atau direksi-direksi yang mengurus di negara tujuan untuk terus memperhatikan perkembangan berita mengenai tren sosial dan juga regulasi yang ada di negara tujuan, agar setiap negara tujuan yang kita tuju bisa lancar proses transaksinya, dan juga menjamin keamanan dari produk yang kita ekspor. Demikian dari saya, terima kasih. Lalu saran dari saya adalah Indofood dapat memperbaiki teknologi mereka yang mereka miliki untuk memeriksa kembali produk yang mereka miliki sebelum mereka memasarkan di pasar internasional. Selain itu, Indofood ada baiknya memberikan klarifikasi yang lebih proper agar dapat memperbaiki citra mereka di hadapan konsumen internasional.